Manchester United melanjutkan kiprah mereka di ajang Liga Eropa dengan bertandang ke Dusan Arena, markas dari klub asal Republik Ceko Viktoria Plzeň. Bermain pada Jumat 13 Desember dini hari waktu Indonesia Barat, Setan Merah dalam misi kebangkitan saat menelan 2 kekalahan beruntun ketika bertemu dengan Arsenal dan Nottingham Forest di Liga Inggris. Menurunkan skuad terbaiknya termasuk Marcus Rashford, Casemiro dan Bruno Fernandes, Setan Merah cukup kesulitan membongkar lini pertahanan tuan rumah. Di paruh pertama, anak asuh Amorim sangat minim kreativitas dan rentan melakukan kesalahan elementer, terutama barisan penyerang mereka yang kebingungan saat menghadapi potensi mencetak peluang di sepertiga akhir. Joshua Zirkzee melakukan penetrasi bagus untuk melewati 2-3 pemain lawan. Namun sayang, penyelesaian akhirnya masih belum membuahkan gol. United memiliki peluang bagus melalui fast break ketika Bruno Fernandes merangsek ke depan dan memberikan umpan kepada Amad Diallo. Alih-alih mengembalikannya kepada Fernandes yang berlari bebas ke tengah, Amad malah mengoper ke Marcus Rashford di sisi kiri. Rashford yang tampil jeblok di laga kali ini menyia-nyiakan peluang dengan tembakannya yang melenceng jauh ke atas mistar gawang. United baru mendapatkan tembakan on target pertama lewat percobaan Bruno Fernandes di luar kotak penalti yang masih bisa diblok oleh kiper Martin Jedlicka. Babak pertama yang cenderung membosankan berakhir dengan tanpa gol. Alih-alih mencetak gol cepat, sejumlah kesalahan yang dilakukan Rashford dan kawan-kawan lebih sering membuat Amorim pusing. Memasuki babak kedua, rentetan kesalahan dan pengambilan keputusan yang keliru dari pemain United akhirnya berbuah petaka. Kiper Andre Onana melakukan blunder fatal yang berbuah gol bagi tuan rumah. Kiper asal Kamerun itu bermaksud mengoper bola kepada Matthijs de Ligt yang berjaga di depannya. Namun, de Ligt tampak tidak siap karena umpan Onana terlalu tanggung. Alhasil, bola pun dicuri oleh pemain Plzeň Pavel Schulk. Ia lalu mengoper bola kepada Matej Vydra yang menuntaskannya dengan tembakan langsung di muka gawang. Tertinggal 0-1, United bereaksi dengan melakukan 3 pergantian pemain. Amorim memasukkan Rasmus Højlund, Mason Mount dan Anthony untuk menggantikan Rashford, Zirkzee dan Tyrell Malacia yang tampil dengan buruk. Hasilnya, serangan-serangan United lebih mengalir dan terorganisasi. Baru beberapa menit masuk, Højlund punya kans bagus mencetak gol setelah menyambar back pass ngawur dari Schulk. Namun sayangnya, tembakan bomber Denmark itu terlalu lemah dan masih bisa diamankan oleh Jedlicka. Tak lama, Højlund akhirnya berhasil menebus kegagalan itu dengan menyamakan skor menjadi 1-1. Memanfaatkan bola mudah hasil tembakan Amad Diallo, Højlund yang tidak terkawal dengan mudah memasukkan bola ke gawang Viktoria Plzeň. Setelah kedudukan imbang, Manchester United lebih berani membongkar pertahanan tuan rumah dan membuat beberapa peluang susulan. Mason Mount punya kans mencetak gol saat tembakannya dalam situasi 1-1 digagalkan oleh badan Jedlicka. Ex-gelandang Chelsea itu kembali nyaris menjebol gawang andai percobaan lanjutannya tidak digagalkan oleh kiper Plzeň. Momen comeback yang dinanti akhirnya tiba di menit-menit akhir waktu normal. Rasmus Højlund menggenapkan brace-nya di laga itu setelah meneruskan umpan tendangan bebas dari Fernandes. Manchester United berbalik menang 2-1 di CSKA dan bertahan hingga pertandingan usai. Tambahan 3 poin membuat MU kini mengoleksi 12 poin dari 6 pertandingan. Hasil ini mengantarkan Setan Merah ke peringkat 7 klasemen Liga Eropa dan dipastikan lolos ke fase gugur minimal lewat playoff. Meski berhasil meraih kemenangan dan berpeluang besar lolos ke 16 besar, namun satu hal yang akan disorot dari MU adalah error dari Onana. Saat kalah dari Nottingham Forest di Liga Inggris akhir pekan kemarin, ia juga melakukan 2 kesalahan fatal. Rangkaian kesalahan itu lantas memicu rumor MU mempertimbangkan untuk melepasnya. Kapten Manchester United Bruno Fernandes melontarkan pembelaannya untuk Onana. Kami punya keyakinan besar pada dia. Dia tahu telah melakukan kesalahan karena dia sosok yang pintar. Kesalahan-kesalahan kecil yang berakibat fatal harus diminimalisir oleh Setan Merah jika masih ingin bersaing dalam perburuan gelar musim ini. Ditambah lagi, Manchester United sudah ditunggu Manchester City dalam pertandingan selanjutnya di derby Manchester dalam lanjutan Liga Inggris. Manchester City dan Manchester United akan berjumpa di pekan ke-16 Premier League 2024-2025. Pertandingan Liga Inggris antara Manchester City versus Manchester United ini dijadwalkan kick-off pada Minggu 15 Desember 2024 pukul 2 Barat. Dalam laga kandang melawan MU di Premier League musim lalu, Manchester City menang dengan skor 3-1.
Sempat tertinggal oleh gol Marcus Rashford di menit ke-8, Manchester City memenangi derby Manchester itu dengan 2 gol dari Phil Foden di menit ke-56 dan 80, serta gol dari Erling Haaland di menit ke-90 plus 1. Pada awal musim ini, Manchester City dan MU juga sudah bertemu di ajang Community Shield. Sempat tertinggal oleh gol Alejandro Garnacho di menit ke-82, Manchester City menyamakan skor menjadi 1-1 melalui gol dari Bernardo Silva di menit ke-89. Manchester City kemudian menang adu penalti dengan skor 7-6. Pelatih baru Manchester United Ruben Amorim sudah menghadapi Manchester City di Liga Champions pada bulan lalu. Kala itu, ia masih melatih Sporting Lisbon. Bermain di kandang, Sporting di bawahnya mengalahkan Manchester City dengan skor 4-1. Namun yang menarik, Manchester City di musim ini jauh berbeda dari musim lalu. Tim asuhan Pep Guardiola seakan kehilangan jati dirinya setelah hanya meraih 1 kemenangan dalam 10 pertandingan di semua ajang baru-baru ini.